Pemirsa, curah hujan tinggi diprediksi merata di wilayah Indonesia. Bahkan saat ini beberapa wilayah pun telah terkena dampaknya, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Lantas seperti apa prediksi dan kondisi cuaca terkini dan beberapa hari ke depan, serta seperti apa potensi bencana yang bisa muncul? Kemudian apa yang perlu diketahui dan disiapkan masyarakat sebagai pihak pertama yang merasakan bencana tersebut muncul? Kita akan bahas selengkapnya karena sudah bersama dengan kami ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Namun sebelum itu pemirsa, halo selamat pagi Pak Gus. Pagi Pak Gus, pagi Pak Abdul. Selamat pagi Abdi dan Valencia. Dan pemirsa, Abdi nanti kita juga bagi penonton Metro Pagi Prime Time juga bisa menyampaikan pertanyaan atau bahkan kondisi terkini di wilayah Anda masing-masing lewat sambungan telepon di nomor 0215839910. Baik. Dan langsung saja kita mulai pembahasan bersama dengan Pak Gus. Pak Gus, Kepala BMKG Bu Dwi Korita mengatakan bahwa hujan merata ini akan terjadi hingga tanggal 15 Oktober mendatang. Lantas seperti apa prediksi cuaca terkini, Pak Gus, bisa dipaparkan? Baik, terima kasih Abdi. Untuk kondisi cuaca sepekan ke depan ya, kalau kita lihat masih ada beberapa ya, karena saat ini kondisi global itu masih posisi La Nina moderate ya, kemudian iodinnya juga masih bernilai minus negatif, jadi background globalnya ini memberikan suplai udara yang basah di wilayah Indonesia. Sedangkan dari hasil regional untuk sirkulasi siklonik itu terdapat terlambatan dan beberapa cenderungan peningkatan curah hujan di Sumatera bagian selatan, pesisir timur Sumatera, sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan, Bali, NTB. Dan di utara itu ada sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kalau kita lihat lebih ke lokal lagi, kita melihat di sana ada peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat, yaitu di wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Nah, namun kalau kita melihat terkait dengan perakiraan cuaca berbasis dampak ya, untuk tanggal 11 ke 12 itu di sana ada DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan untuk tanggal 10 yang lalu itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Artinya kalau kita lihat perakiraan berbasis dampak hujan lebat wilayah Indonesia untuk hari ini tanggal 11 sampai 12 diperkirakan hanya di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kalau kita lihat DKI Jakartanya mana, itu kalau melihat daripada perakiraan BMKG itu ada di wilayah Bogor. Sedangkan untuk wilayah yang kita lihat kembali di Jawa Barat itu ada di wilayah mana, kita akan melihat di sini ya, ada beberapa wilayah yang kita lihat kembali, misalkan untuk Sukabumi. Kemudian kita juga melihat ada di beberapa ya, kita lihat di sini Cirebon, Bogor, Majalengka ya. Itu kira-kira Abdi dan Valencia. Pak Gus, terkait dengan yang berbasis dampak yang Anda sebutkan di beberapa daerah di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, apa dampak yang harus diwaspadai? Dampak yang perlu diwaspadai yaitu bencana hidrometeorologi ikutan dari akibat hujan lebat, yaitu untuk banjir bandang, tanah longsor, ada juga disertai angin kencang, ini dilihatnya di sini seperti itu. Baik, tapi Pak Gus, kalau kita melihat dari fenomena ini, apa sebenarnya yang menyebabkan? Apakah karena fenomena alam atau memang karena sudah memasuki musim penghujan? Betul lebih. Jadi kalau kita lihat secara nasional perakiraan musim bahwa memang saat ini sudah 59,65% wilayah Indonesia itu telah memasuki musim hujan 2022-2023 yang nanti puncaknya akan diprediksi terjadi kira-kira di bulan Januari 2023, sekitar 170 zona musim
akan mencapai puncak di bulan Januari. Sedangkan kalau kita lihat pada bulan ini, di bulan Oktober ini berapa sih yang sudah memasuki? Kalau bulan Oktober ini sudah memasuki, tadi saya sebutkan sudah sekitar 59 wilayah mana saja, itu ada Jambi, Lampung bagian timur, Banten, sebagian besar DKI, bagian Pulau Jawa, NTB, NTT, dan sebagian Sulawesi dan sebagian Maluku. Nah, ini juga perlu kita waspadai, Abdi. Biasanya untuk tekanan rendah atau untuk kemunculan bibit tropical cyclone saat yang lalu, beberapa yang lalu ada di utara, sekarang pun juga masih di utara. Nanti di bulan November sampai April dia akan bergeser menuju ke selatan. Jadi wilayah selatan lebih harus waspada di bulan November. Kira-kira demikian. Baik, saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, dengan adanya beberapa daerah yang disebutkan tadi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, ada dampak yang mungkin terjadi. Kita juga tahu sistem drainase keadaannya seperti apa, kurang memadai. Apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut? Baik, terima kasih Mbak Valencia. Ya, BNPB mengevaluasi secara sangat detail perihal kejadian bencana seminggu terakhir ini dari tanggal 3 sampai 9 Oktober, di mana ada 10 korban jiwa meninggal akibat bencana hidrometeorologi yang memang kita sangat-sangat sesalkan. Untuk itu, pada kondisi sekarang, karena fase kita saat ini sudah ada potensi bencana yang sudah ada di depan mata kita, maka yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah kesiapan menuju kontingensi atau menuju kedaruratan. Nah, terkait dengan hal itu, Kepala BNPB secara langsung kemarin sudah melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan seluruh kepala pelaksana BPBD se-Indonesia, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, yang pesan utamanya itu ada beberapa hal. Pertama adalah segera lakukan apel kesiapsiagaan. Tujuannya adalah pengecekan alat, perangkat, kelengkapan personil, dan lain-lain untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim ini. Jangan sampai kita terdadak nanti di daerah ketika bencananya datang, kita baru melihat bahwa ternyata perahu karet kita tidak bisa beroperasi, atau ternyata life jacket kita tidak cukup, dan lain-lain. Nah, ini BNPB sudah menyiapkan jika daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat, maka kita sudah sangat siap dengan sumber daya, alat, dan perlengkapan, dengan nantinya pimpinan daerah tidak usah ragu untuk menyatakan status siaga darurat. Jadi siaga darurat ini, Mbak Valencia, Mas Abdi, ini adalah status kedaruratan yang bisa dicanangkan oleh pimpinan daerah sebelum bencananya terjadi, sehingga ini membuka pintu untuk pemerintah pusat melakukan intervensi secara langsung, mendukung kesiapsiagaan di daerah. Tentu saja kita tahu daerah punya beragam keterbatasan yang jika ini berpotensi jadi kendala dalam mencegah terjadi potensinya risiko bencana, maka pemerintah pusat bisa ikut mengintervensi. Nah, langkah-langkah koordinasi nasional ini sudah kita lakukan. Kemudian untuk masyarakat tentu saja kesiapsiagaan ini bermulai dari individu dan keluarga. Jadi kita sangat menghimbau. Baik, Pak Abdul, kalau kita melihat data pantauan dari BNPB sendiri, wilayah mana saja yang terdampak paling parah dan juga menimbulkan korban yang cukup banyak. Tapi kita tahan dulu, Pak Abdul, jawabannya usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, sekali lagi kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kali ini melalui line telepon di 02158399100, dan kemana-mana usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan lanjutkan pembahasan dan juga dialog terkait dengan cuaca ekstrim. Masih ada narasumber kita Pak Agus dari BMKG dan juga Pak Abdul dari BNPB. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa semua untuk berpartisipasi di line telepon kita di 02158399100 untuk menanyakan langsung ke narasumber kita. Saya kembali ke Pak Abdul dari BNPB. Pak Abdul, bisa dipaparkan wilayah mana saja di tanah air dari catatan BNPB yang terdampak cukup parah dengan korban yang juga terdampak? Terima kasih Mas Abdi. Ya, jadi dari tanggal 3 sampai 9 Oktober kemarin BNPB mencatat ada total 10 korban jiwa termasuk yang hilang ya.
Itu seperti kita ketahui ada 3 di Jakarta yang merupakan siswa MTSN, kemudian ada 1 di Aceh Utara yang bukan terdampak langsung tapi sakit pada kondisi banjir di lokasi banjir itu. Kemudian ada 1 korban di Ciamis dan ada 5 korban di Bali. Jadi di Bali ini Kabupaten Bangli itu ada 3 orang korban, kemudian di Gianyar 1 orang korban, dan di Kota Denpasar 1 orang korban. Selain itu secara total ada sekitar 152.000 saudara-saudara kita terdampak banjir, di mana masih ada sekitar 30 ribuan warga yang mengungsi, khususnya di Aceh Utara di 80 titik, dan kemudian di Kalimantan Barat sepanjang aliran Kapuas, di Kapuas Hulu, Sintang, dan Singkawang sekitar 100 warga. Ini demikian, Mas Abdi. Baik, kita sudah dengarkan jawabannya tadi, ada banyak yang terdampak juga. Nah, Pak Gus, Pak Abdul, ini kita ada penelpon dari Ibu Uti di Jakarta Timur. Selamat pagi, salam sehat Ibu Uti. Selamat pagi. Silakan Ibu. Oh iya, tentang banjir ya di Jakarta yang merata ya, terutama korban yang kemarin di MTS 19, tapi itu Jakarta Selatan, mungkin menyebar juga di Jakarta Timur yang saya terdampak dengan banjir ini. Di kelurahan saya itu Kecamatan Cipayung itu ada penghubung antara Pondok Gede dan Jakarta Timur, itu selalu terputus karena di situ beberapa kali sudah diajukan untuk buat embung tapi tidak diperhatikan, terutama mungkin dari birokrasi yang ribet ya, karena warga yang mempunyai lahan tersebut udah siap untuk dibebaskan tapi tidak dikerjakan. Akhirnya yang merugi adalah rakyat terdampak banjir, dan ada Taman Kembang Sepatu yang setiap ada banjir tuh konbloknya terlepas. Nah itu dibuat betulin lagi, itu kan pakai uang rakyat. Baik, terima kasih Ibu Upi dari Jakarta Timur untuk tanggapannya, dan juga sudah kami terima jawabannya. Pertanyaannya. Baik, jadi memang ada beberapa kondisi yang mungkin tidak memadai dan kemudian berdampak pada saat terjadinya bencana. Pak Guswanto, saya mau tanya terkait ada fenomena hujan es yang mungkin terjadi di beberapa lokasi, memang bukan yang pertama, tapi masyarakat masih terheran-heran begitu. Sebenarnya penyebabnya apa? Potensi terjadinya di mana, Pak? Jadi ini Valencia dan Abdi, sebenarnya fenomena hujan es itu adalah sebuah presipitasi dalam bentuk es dengan berbagai ukurannya, dalam bentuk yang tidak beraturan. Aturannya kalau kita lihat ukurannya itu, kalau kita lihat kita ukur rata-rata 5 sampai 50 mm. Nah, hujan es ini memang sangat membahayakan bagi misalkan seperti mobil, kaca mobil, kemudian atap dan lain sebagainya. Nah, kejadiannya adalah sebenarnya kalau kita melihat hujan es ini, kalau di dalam meteorologi itu kita sebut hail. Nah, hujan es itu terbentuk apabila partikel es atau butir es hujan yang membeku itu mengalami perkembangan, dia menyerap butir-butir awan yang teramat dingin, dan ini terjadi di awan cumulonimbus. Nah, apabila dia jatuh, kemudian karena besarnya diameter ini masih cukup besar sampai ke bumi, maka dia sampai ke bumi. Kemudian kalau kita melihat ya, seperti potensi yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ya, ada di Depok dan Grobogan tanggal 9 yang lalu, Bojong Sari, itu disebabkan besarnya diameter tersebut di ketinggian, terbentuknya di ketinggian 5.000 mdpl atau 16.000 feet ya. Nah, hujan es ini dihasilkan oleh awan cumulonimbus yang hanya terjadi dalam waktu singkat. Artinya kurang dari 1 jam, di mana butiran ini sampai ke. Yang menjadi kunci adalah bahwa pertumbuhannya ini tidak terlalu tinggi. Jadi di sekitar ketinggian 16.000 feet. Kemudian dia suhunya itu, suhu puncak awannya itu memiliki suhu minus 70 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di radar terkadang tertangkap ya dengan CMAC ya, volume maksimum ataupun KP di Constant Altitude Plane Position Indicator, itu kelihatan kalau reflektivitas DBZ-nya itu lebih besar dari 60 DBZ. Itu kelihatan. Baik.
Baik, Kira-kira itu. artinya ini fenomena alam juga begitu ya Pak Agus. Ya Pak Agus, kita dan juga Pak Abdul, kita sudah ada kembali penelpon, ada Stephen di Tangerang. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, silakan langsung pertanyaannya, singkat saja Stephen. Mau bertanya, ini kan memang kita sudah masuk musim hujan. Artinya bahwa kayak kemarin di Bali pun ada longsor. Artinya, apakah ada potensi longsor dengan masuknya musim hujan untuk sekarang ini? Baik, boleh diulang Pak Stephen pertanyaannya? Oke. Apakah di musim hujan sekarang ini patut diwaspadai adanya tanah longsor? Karena kan kayak di Bali kemarin pun ada longsor kayak dan yang Jakarta pun akibat turapnya jatuh. Apakah ada potensi itu yang harus diwaspadai untuk kedepannya? Baik, terima kasih Pak Stephen di Tangerang untuk pertanyaannya. Langsung saja Pak Agus, apakah apa yang perlu diwaspadai dari cuaca ekstrim ini akan menimbulkan tanah longsor atau seperti apa? Baik. Yang perlu diwaspadai pada saat cuaca ekstrim hujan lebat khususnya ya ataupun ekstrim ini adalah salah satunya bencana hidrometeorologi, ikutannya adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor ini bisa terjadi apabila aliran permukaan ataupun rekahan tanah itu disusupi oleh air, kemudian dia tidak bisa menahan, maka volumenya menjadi semakin besar, maka dia akan melepaskan ikatannya, tanah yang bagian itu menjadi ikatan tanah induknya, maka bisa terjadi longsor. Intinya, apabila tanah ini sudah lama tidak basah, kemudian terkena air yang berlebihan, maka volumenya akan naik, maka ini cepat terlepas. Artinya terutama ini di tebing-tebing sungai, di lereng-lereng wilayah pegunungan dan lain sebagainya, yang artinya longsor itu bisa terjadi apabila ada lereng ataupun sudut untuk kenaikan tanahnya, kira-kira ketinggiannya itu seperti itu. Baik, Pak Abdul, kalau kita bahas ada banyak sekali potensi bencana yang bisa terjadi, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat, edukasi seperti apa yang harus diberikan terkait dengan mitigasi bencana ini, yang simpel saja sebenarnya, karena sampai sekarang mungkin masyarakat bingung kalau terjadi bencana harus apa, harus ngapain. Baik, terima kasih Mbak Valencia. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kenali potensi risiko yang ada di lingkungan kita masing-masing. Pertama, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan tempat kerja kita, dan di lingkungan sekolah anak-anak kita. Caranya bagaimana? BNPB sudah menyusun, membangun satu aplikasi Inaris personal yang akan menjelaskan dimanapun kita berada, itu kita dapat melihat bahwa oh ternyata di tempat ini ada potensi banjir, risiko tinggi, risiko sedang, dan lain-lain. Ini yang utama. Jadi kalau kita sudah bisa mengenali, misalkan di lingkungan kita ada potensi banjir dan lain-lain, maka kita bisa menyiapkan langkah-langkah mitigasinya. Yang kedua, untuk kedaruratan. Tadi disampaikan oleh Pak Agus Wanto ada potensi longsor dan banyak bahaya ikutan akibat cuaca ekstrim ini. Maka untuk masyarakat yang berada di sepanjang daerah aliran sungai dan untuk masyarakat yang berada di sekitar kelerengan, jika hujan terjadi menerus selama lebih dari 1 atau 2 jam, itu kita coba lihat keluar kalau pada siang hari atau pakai senter di malam hari, kalau jarak pandang kita, visibility kita udah kurang dari 75 meter, kurang dari 50 meter, artinya intensitas hujannya sudah sangat tinggi. Nah, kalau ini sudah terjadi lebih dari 1 jam menerus berturut-turut, artinya ada debit air di hulu atau ada debit air di atas kelerengan yang cukup tinggi. Masyarakat yang berada di daerah aliran sungai, masyarakat yang berada di sekitar kelerengan berinisiatif dulu untuk keluar rumah, mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengungsi ke tempat yang tidak basah, sampai nanti hujan berhenti juga jangan pulang dulu, tunggu dulu 1-2 jam, pastikan volume air, volume debit air di sungai tidak naik, tidak melimpas, baru kita pulang ke tempat tinggal masing-masing. Baik, tapi Pak Abdul, kalau dari pantauan BNPB sendiri, sudah seperti apa early warning system yang tersedia di beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan ini memiliki potensi dampak yang cukup parah? Ya, untuk peringatan dini, sebagaimana disampaikan oleh BMKG sudah cukup baik dan bisa diakses dimanapun, di perangkat apapun ya, hampir di perangkat apapun, termasuk di telepon pintar dan lain-lain. Sekarang yang perlu benar-benar kita perhatikan adalah respon.
Jadi ketika Baik. sudah ada peringatan dini, hal berikutnya yang harus kita pastikan dilakukan dalam masyarakat adalah merespon peringatan dini itu. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kondisinya tadi sudah menuju kedaruratan, maka kita harus berinisiatif dulu untuk keluar rumah, berinisiatif dulu untuk mengungsi sementara waktu. Nah, terkadang yang menjadi kendala, waktu mengambil keputusan untuk merespon peringatan dini ini yang terkadang terlambat sehingga bencananya datang dulu baru kita tidak bisa Ya. keluar atau Artinya perlu membutuhkan ada bantuan lagi orang lain edukasi untuk bisa mendalam evakuasi. begitu ya Pak Abdul ya untuk Ya, respons atas early warning system dan juga edukasi sebagai upaya mitigasi agar tidak terjadi dampak yang lebih parah dari bencana yang ditimbulkan. Terima kasih Pak Abdul dari BNPB dan juga sebelumnya ada Pak Guswanto dari BMKG sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, salam Terima sehat. kasih Pak Gus, terima kasih Pak Abdul.